Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Apakah ini hanya permulaan? Semua orang menjadi lebih bingung setelah Suke mengatakan itu. Adapun mereka, seperti orang tua pil iblis dan Yun Yang-zi, mereka semakin bingung tentang situasinya. Setelah mempelajari alkimia selama bertahun-tahun, mereka belum pernah melihat metode penyempurnaan pil seperti itu. Mereka juga belum pernah mendengar tentang alkimia yang membutuhkan kedelai atau susu kedelai. Selain itu, Suke bahkan belum menyentuh pil refining furnace. Pemurnian pil macam apa itu? Bang! Suara keras tiba-tiba memotong jalur pikiran mereka. Suke tiba-tiba menamparkan pil refining furnace, membuatnya bergemuruh. Semua mata tertuju padanya saat gumpalan api hijau keluar dari telapak tangannya. Itu menembus ke perapian tungku dan mengaduk api ke suhu yang lebih tinggi. Akhirnya akan dimulai. Mari kita lihat pil apa yang dia buat. Semua orang mulai mengantisipasi langkah selanjutnya. Namun, Suke berbalik begitu dia menyalakan api tungku. Dia mengambil semangkuk susu kedelai yang dipanaskan dan menurunkannya ke dalam air dingin. Kemudian, nyala api keluar dari telapak tangannya lagi, menghangatkan air dingin dari bawah. Beberapa saat kemudian, lapisan atas susu kedelai perlahan mengeras menjadi sepotong kulit dadi. Suke dengan cepat mengambil kulit tahu dan melemparkannya ke udara. Kulit kembang tahu dengan cepat mencapai titik tertinggi parabola, setelah itu jatuh, setelah menyerap ki spiritual. Saat jatuh, itu secara alami melengkung menjadi strip seperti gulungan. Jagoan! Tiba-tiba, Suke melepaskan kekuatan jiwa yang sangat besar. Dia membagi seutas kecil kekuatan jiwa dan menggunakannya untuk mengontrol strip kulit kembang tahu. Dia memegang potongan-potongan itu di udara, membiarkan matahari mengeringkannya. Orang tidak bisa membantu tetapi tertegun. Bisakah susu kedelai digunakan seperti itu? Pada saat yang sama, Suke mengulangi prosedurnya. Dia terus membuat kulit kembang tahu dari susu kedelai, menariknya keluar, lalu melemparkannya ke udara. Tak lama kemudian, sepanci besar susu kedelai telah habis untuk membuat ratusan kulit dadi. Mereka digantung di bawah sinar matahari untuk dikeringkan dengan udara. Apa sih yang dia coba lakukan? Tidak pernah dalam sejarah kita pernah mendengar seseorang memurnikan pil menggunakan kedelai, apalagi susu kedelai dan kulit kembang tahu. Dia melewati semua kerumitan untuk membuat potongan kulit kembang tahu ini. Karena mereka sekarang penuh dengan ki, jangan bilang dia akan mengaduknya menjadi butiran dan membuat pil dari sana. Para penonton bertukar spekulasi mereka pelan-pelan. Orang tua pil iblis, bagaimanapun, tetap skeptis dan menghina. Semakin banyak Suke melakukannya, semakin yakin dia bahwa Suke tidak tahu apa-apa tentang alkimia. Tuan Zeng, izinkan saya untuk menawarkan beberapa saran. Bocah ini mungkin telah menipu Anda. Orang tua pil iblis memandang Tuan Zeng dan terkekeh. Yun Yang-zi juga mengerutkan kening. Pak tua pil iblis itu benar. Saya dapat menjamin bahwa bocah ini sama sekali tidak melakukan pemurnian pil. Tuan Zeng, dalam hal ini, saya juga menyarankan Anda agar Anda tidak mudah mempercayai orang lain, apalagi seorang anak muda. Dia pikir dia siapa yang berani menyombongkan diri bahwa dia bisa menyembuhkan putri kecil itu? Zuo Feng mencibir dengan dingin. Tuan Zeng mengerutkan kening dan menjadi sedikit khawatir. Namun, kekhawatirannya segera memudar ketika dia berbalik dan melihat putri kecilnya di platform tinggi, dengan gembira menjilat permen lollipop. Kita lihat saja, kita akan segera tahu apakah Suke berhasil atau tidak. Tuan Zeng tersenyum ramah, tampak seperti anak yang murni dan tidak berbahaya. Yun Yang-zi dan yang lainnya segera menutup mulut mereka saat melihat tanggapan Tuan Zeng. Itu adalah ungkapan yang sering dibuat oleh Tuan Zeng ketika dia telah membuat keputusan dan tidak menginginkan pendapat lagi. Jika mereka terus berbicara, mereka hanya akan menunjukkan kebodohan mereka. Sementara itu, Suke berdiri di depan pil furnace dan telah menyelesaikan langkah selanjutnya. Dia menggoreng semua kulit kembang tahu kering dalam minyak mendidih, dan aroma yang kuat memikat semua orang yang hadir. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan air liur. Bahkan putri kecil tiba-tiba mengangkat matanya dan melirik ke arah Suke. Namun, dia kemudian dengan cepat melihat ke bawah sekali lagi untuk menghargai makanan lezat di tangannya.
Itu sesuatu. Ini pertama kalinya saya melihat seseorang memurnikan pil sampai terlihat menggugah selera. Astaga, tapi orang ini sama sekali tidak melakukan penyulingan pil. Ya, Suke tidak pernah menggunakan tungku setelah menyalakan api. Jika kita tidak tahu lebih baik, dia akan terlihat seperti sedang memasak. Hah, tunggu sebentar. Apa menurutmu dia memang sedang memasak? Mungkin? Seseorang tiba-tiba berseru. Tiba-tiba, banyak dari mereka yang hadir membuka mata lebar-lebar saat kesadaran menyadarkan mereka. Semakin mereka memikirkannya, semakin masuk akal penjelasan itu. Itu dari awal hingga akhir, semua tindakan Suke lebih menyerupai memasak daripada pemurnian pil yang tepat. Namun, sebelum sebuah kesimpulan dapat dicapai, Suke telah memulai langkah selanjutnya. Bam! Dengan dentuman yang jelas dan tajam, Suke tiba-tiba membanting tangannya ke tungku yang terbakar, yang membuat tutup tungku itu berterbangan. Dia kemudian menuangkan ratusan kulit kembang tahu goreng ke dalam tungku. Semua spekulasi penonton sirna saat melihat itu. Jadi dia masih melakukan alkimia? Fiuh, itu membuatku takut sesaat. Aku benar-benar mengira orang itu akan memasak. Tidak apa-apa, tidak peduli apa yang Suke coba lakukan dengan kulit kembang tahu itu, dia sekarang mulai menggunakan pil furnace. Itu berarti dia sekarang siap melakukan alkimia? Aku tiba-tiba menantikan ini. Tidak sabar untuk melihat obat apa yang akan dibuat orang ini. Ya, dia pakai kedelai, lalu susu kedelai, bahkan dibuat menjadi kulit kembang tahu. Semuanya sangat sulit dipahami. Kerumunan mulai mendiskusikan tindakan Suke tanpa henti. Orang tua pil iblis, Yun Yangzi, dan semua alkemis lainnya yang hadir tidak dapat menahan cibiran mereka saat mereka menggelengkan kepala. Gunakan kulit kembang tahu untuk membuat obat? Anda pasti terlalu banyak berpikir. Baik itu kulit kedelai atau susu kedelai, keduanya hanyalah bahan-bahan duniawi. Bahkan setelah infus air suci yang hidup, bahan-bahan ini tidak mungkin mencapai ki yang unik seperti eliksir abadi. Lebih penting lagi, menggunakan kulit kembang tahu sebagai ramuan obat tidak pernah terdengar. Sepertinya kita bisa duduk santai dan menikmati ledakan tungku. Kemudian, kita bisa pindah ke pintu masuk sekte Myriad Buddha untuk melihat anak ini terlempar keluar dari pintu. Yun Yangzi tertawa dingin. Dia tahu pasti bahwa konsekuensi paling umum dari melemparkan benda-benda acak ke pil furnace adalah ledakan tungku. Jika kita membiarkan orang ini hidup, urusan hari ini akan selamanya menjadi aib kita. Zuo Feng menanggapi dengan tabah. Orang tua pil iblis tersenyum tanpa berkata apa-apa, tetapi niat membunuh memenuhi matanya. Jagoan. Saat itu, suara teredam datang dari arah Suke. Dia melambaikan tangannya, dengan cepat dan cekatan, dia menukar setumpuk besar item dari sistem store dan memercikkannya ke langit. Penonton tercengang ketika mereka akhirnya mengetahui barang apa itu. Apa? Apa yang dia lakukan? Dia menggunakan benda-benda ini untuk memurnikan pil? Cabai, lada berduri, kayu manis, adas bintang, anggur masak, garam? Kenapa aku merasa seperti sedang bermimpi? Ledakan. Api yang berkobar tiba-tiba keluar dari telapak tangan Suke, seperti naga api hitam yang terjun ke awan. Suhu panas hampir memutar kekosongan. Semua orang dikejutkan oleh kekuatan nyala api. Bahkan Tuan Zeng, Patua Pil Iblis, dan Yun Yangzi terkejut. Api yang mendominasi. Jika saya bisa mendapatkannya, saya yakin akan ada peningkatan yang signifikan dalam tingkat keberhasilan pembentukan pil saya. Jejak keserakahan melintas di mata para alkemis, seperti Yun Yangzi. Pada saat yang sama, Suke mengendalikan api penghancur 8 limbah untuk menelan rempah-rempah dan bahan-bahan yang tergantung di udara. Api hitam pekat memurnikan elemen secara langsung dengan memasok panas terus-menerus. Segera, semua bumbu mulai meleleh di nyala api. Saat asap hitam mulai mendesis dan menguap, bahan-bahannya secara bertahap dikurangi untuk membentuk sari kental murni. Sementara Suke mendengar gumaman orang banyak, dia hanya tersenyum dingin tanpa sepatah kata pun. Benar-benar kelompok yang naif. Apakah Anda berpikir bahwa ini adalah cabai biasa? Mereka adalah cabai menyala yang tumbuh di gunung berapi. Apakah Anda berpikir bahwa ini adalah kayu manis biasa? Itu adalah rempah-rempah kelas atas yang dipetik di puncak Gunung Sein. Apakah Anda mengira ini adalah adas bintang biasa?
Itu adalah bumbu adas laut dalam yang dipetik dari pohon salju yang hanya ditemukan di ujung terdalam Laut Timur. Selain itu, anggur itu adalah anggur kualitas terbaik yang disaring dari semua jenis pul milenial. Bahkan garam yang digunakan berasal dari lapisan terdalam gunung es, garam salju mengkristal lebih dari 10.000 tahun. Meskipun mereka hanya membutuhkan 10 acting top points untuk mendapatkannya, itu masih hal-hal yang tidak akan pernah bisa kalian rasakan seumur hidup. Pergi. Akhirnya, setelah menunggu lama dan sulit, Suke berteriak dan mengarahkan jarinya ke mulut Tungku. Esensi dari berbagai bahan dan bumbu yang terbentuk di udara langsung tersapu ke dalam Tungku Pil. Suke dengan cepat mengingat api hitam dan mengendalikannya untuk mengelilingi Tungku Pil. Itu mempertahankan suhu konstan dan memanaskan Tungku di semua sudut. Golem-golem. Saat memanggang pada suhu yang sangat tinggi, Tungku dengan cepat mulai mengeluarkan suara gemuruh yang tajam. Oh tidak, itu pertanda ledakan Tungku. Seseorang dengan cepat memucat dan menjerit ketika dia dengan panik mencoba mundur. Hampir seketika, orang banyak bergerak ketakutan mendengar kata-katanya. Mereka merayap mundur, sambil mendorong orang lain menyingkir. Hanya Yun Yangzi dan alkemis lainnya yang mengeluarkan senyum menghina seolah mengatakan, sudah kubilang. Pilnya sudah terbentuk, sekarang keluar. Tiba-tiba Suke berkata dengan suara yang dalam saat dia memukul Tungku dengan telapak tangannya. Bunyi. Diiringi dengan suara melengking yang keras, penutup Tungku terbang dan memecahkan sisa tutupnya, yang dengan cepat larut menjadi abu dan berhamburan ke angin. Aliran asap putih naik dari Tungku Pil. Kemudian, aroma yang menyegarkan, dan bahkan membanjir, segera memenuhi arena. Tuan Zeng, diet obat eksklusif fraksi surga yang meledak, strip pedas tertinggi telah disempurnakan. Dengan mengangkat jarinya dengan lembut, Suke mencubit strip panas dari Tungku dengan senyum percaya diri. Seluruh arena terdiam sejenak. Hidangan obat, jalur pedas utama? Semua orang terlalu terkejut bahkan untuk bereaksi, pikiran mereka menjadi kosong, dan, sebelum mereka menyadarinya, suara menelan mulai memenuhi area itu. Pak Tua Pil Iblis, Yun Yangzi, dan Zuo Feng tidak percaya apa yang telah terjadi. Ledakan Tungku tidak terjadi. Sebaliknya, Suke telah menciptakan sesuatu yang membuat orang mengeluarkan air liur. Ini, apa yang dibuat anak ini? Di peron tinggi, putri kecil itu tiba-tiba membeku. Tanpa disadari, permen lollipop yang tidak bisa dia letakkan sebelumnya telah jatuh langsung ke tanah dengan bunyi gedebuk. Ketidakpercayaan juga tertulis di seluruh wajah Tuan Zeng. Dia melihat panci Suke yang masih mendesis dengan aroma, lalu dengan cepat berteriak dalam kesadaran, teman kecilku. Sejujurnya, saya juga menderita anoreksia. Saya juga membutuhkan species strip untuk menyembuhkan penyakit saya. Bahkan seseorang sekuat Tuan Zeng tidak bisa tetap tenang, belum lagi semua yang hadir. Species strips yang dibuat khusus oleh Suke jauh lebih unggul daripada smelly tofu atau grilled chicken wings yang dia buat sebelumnya. Kali ini, dia mulai dari akarnya, bahan aslinya, setiap komponen langka dan berharga. Dengan rasa yang ditingkatkan oleh air suci hidup dan juga efek yang berasal dari keahliannya sebagai koki bintang 4, apapun yang dia masak akan menjadi terobosan. Kakak, aku lapar. Putri kecil itu sudah berlari ke arah Suke dan menarik lengan bajunya dengan ringan. Dia mengangkat kepala kecilnya dan menatap matanya padanya. Suke tersenyum dan mengeluarkan kantong kecil. Dia mengeluarkan selusin strip pedas yang baru keluar dari pil furnace dan menyerahkannya kepada putri kecil. Dia kemudian menggosok kepala kecilnya dan berkata, ini dia, makan selagi panas. Terima kasih, kakak. Putri kecil itu berseri-seri dengan gembira dan memasukkan potongan itu ke dalam mulutnya. Mendesis. Saat dia menggigit species strips, minyak yang sangat harum merembes keluar dari potongan yang kenyal. Aroma yang kuat, semburat rasa manis, dan rasa pedas yang membuat seluruh tubuhnya bergetar telah memenuhi seluruh mulutnya dalam sekejap, dan aroma yang menyenangkan menyebar ke seluruh area. Wah, kakak, ini sangat lezat. Itu hanya sedikit terlalu kecil. Mata putri kecil berbinar saat dia dengan cepat memoles strip. Lagi pula, dia sudah kelaparan selama berhari-hari. Dia telah memuntahkan apapun yang dia makan, jadi jelas dia akan kelaparan. Bagaimana dia bisa menahan diri sekarang karena dia telah makan makanan yang begitu lezat dan lezat? Meneguk.
Semua orang yang hadir tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Setiap kali putri kecil menggigit potongan pedas, suara menelan ludah akan bergema. Mustahil, itu tidak mungkin. Pak Tua Pil Iblis masih tidak percaya apa yang telah terjadi. Penyakit aneh yang tidak bisa dia obati, seorang Grandmaster Alkemis, sekarang dipecahkan oleh orang yang bahkan tidak tahu bagaimana cara memurnikan pil. Apa artinya ini? Hah? Apa yang tidak mungkin tentang itu? Suke tertawa, tapi matanya dingin. Tatapannya menyapu ke arah Pak Tua Pil Iblis saat dia menggelengkan kepalanya dengan tidak setuju. Orang-orang sepertimu tidak tahu apa-apa selain mengikuti buku seumur hidupmu. Sederhananya, Anda yang lamban hanya tahu bagaimana mematuhi resep pil. Mengerikan. Beraninya kamu membuka mulutmu seperti itu. Geram Pak Tua Pil Iblis. Suke tertawa. Apakah aku salah? Putri kecil itu menderita penyakit yang sangat sederhana. Dia pilih-pilih makanan dan sedikit anoreksia. Meskipun itu juga sebagian karena perubahan tubuhnya yang dibuat oleh semua ramuan berharga dan bahan berharga yang telah dia konsumsi, rasanya terlalu sederhana dan tidak enak. Secara keseluruhan, itu karena makanan itu rasanya tidak enak. Suke kemudian melanjutkan, reaksi pertama Anda adalah mengobati gejala dengan pil obat, tetapi Anda tidak pernah berpikir untuk menyelesaikan masalah dari akar penyebabnya. Ramuan berharga mungkin bermanfaat, tetapi terlalu hambar. Anda masih perlu menyesuaikan seleranya dengan memberinya beberapa makanan yang menarik dan lezat kadang-kadang. Begitu dia mengatakan itu, Pak Tua Pil Iblis menutup mulutnya, sementara Yun Yangzi dan Zuo Feng menundukkan kepala. Tidak masalah jika mereka tetap tidak yakin. Jelas sekali bahwa Suke telah memecahkan penyakit aneh putri kecil itu. Seperti kata pepatah, pemenang mengambil semua, sedangkan yang kalah selalu salah. Karena mereka telah dikalahkan, semua yang mereka katakan hanya akan dianggap tidak masuk akal. Namun, poin yang dibuat Suke memang masuk akal. Putri kecil itu memakan tumbuhan berharga setiap hari. Sebagai analogi, itu seperti minum banyak air putih setiap hari. Meskipun baik untuk kesehatan, itu tidak berasa dan tidak berwarna. Seiring berjalannya waktu, wajar jika dia muak karenanya. Namun, jika seseorang memberinya sebotol sprite antik, 1982, yang bagus saat itu juga, itu pasti akan membuatnya terpesona dan membuatnya merasa gembira. Berdasarkan logika itu, species strips miliknya sama seperti sprite. Putri kecil berhasil menemukan kembali nafsu makannya setelah dia mencoba sesuatu yang lebih kuat dan enak. Di masa depan, ketika dia muak dan bosan dengan species strips, dia bisa kembali memakan ramuan berharga yang rasanya ringan itu. Ketika dia bosan dengan makanan hambar, dia selalu bisa kembali dan makan species strips yang intens itu dan menyesuaikan seleranya. Teman kecilku, bisakah kamu membiarkanku mencoba sepotong species strip? Tuan Zeng datang dengan senyum lebar dan bertanya. Semua orang segera meliriknya dengan iri, tetapi tidak ada yang cukup berkulit tebal untuk meminta sepotong. Lagi pula, mereka semua mencibir pada Suke sebelumnya. Tentu saja, alasan terpenting adalah kehadiran Tuan Zeng. Siapa yang berani bertarung dengan Tuan Zeng karena makanan? Apalagi saat strip pedas itu diciptakan untuk menyembuhkan penyakit putri kecil. Namun, untuk ketidakpercayaan semua orang, Suke mengulurkan jari tanpa ragu-ragu dan menuntut, satu strip untuk 500.000 batu roh kelas terbaik. Saya tidak akan mengambil kurang dari itu. 500.000 per strip. Tuan Zeng tertangkap basah. Setiap orang yang hadir juga memiliki kebingungan tertulis di seluruh wajah mereka dan tidak dapat mempercayai telinga mereka. Betapa mengejutkannya Suke meminta pembayaran dari Tuan Zeng. Suke sedang berdiri di rumput Tuan Zeng. Agar Tuan Zeng mencoba makanan Anda adalah suatu kehormatan besar. Dia memberi Anda rasa hormat? Namun, siapa yang tahu bahwa eksentrik seperti Suke akan muncul entah dari mana? Dia bahkan telah menetapkan harga untuk itu segera, dan itu juga merupakan biaya setinggi langit 500.000 batu roh kelas terbaik per strip. Sial, dengan batu roh sebanyak itu mereka bahkan bisa membeli akar dari pil berharga untuk disempurnakan. Siapa yang akan menggunakannya untuk membeli species strips? Bahkan jika strip pedas sangat lezat, dapatkah itu membantu kultivasi? Bisakah itu meningkatkan kekuatanmu? Hanya orang bodoh yang akan membelinya? Ayah, lihat. Tiba-tiba, putri kecil itu berseru kaget, seolah-olah dia telah menemukan tanah baru. Tuan Zeng dan semua orang berbalik ke arahnya secara naluriah,
hanya untuk mengubah wajah mereka pada apa yang mereka lihat, mata mereka membelalak kaget. Putri kecil itu hanyalah manusia biasa yang tidak bisa berkultivasi. Namun, dia sekarang melayangkan kantong speechy strips di udara di atas telapak tangannya dan memainkannya seperti mainan baru. Kekuatan jiwa, itu adalah aura kekuatan jiwa. Saya pikir putri kecil tidak bisa berkultivasi. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan inti sejati. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan jiwa? Semua pembudidaya berseru kaget, menerima semuanya dengan susah payah. Bahkan kelompok pembudidaya yang dipimpin oleh Pak Tua Pil Iblis dan Yun Yang Zi juga terkejut. Tuan Zeng gemetar, dan tangannya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar saat mendengar wahyu itu. Seperti itulah kebahagiaan dan kegelisahan seorang ayah ketika melihat anaknya berhasil. Tuan Zeng, saya lupa memberitahu Anda bahwa jalur pedas tertinggi saya dari fraksi surga yang meledak, selain memecahkan anoreksia, juga dapat meningkatkan kekuatan jiwa Anda 50% saat Anda mengonsumsi sepotong. Namun, itu akan kehilangan efeknya jika kamu mengkonsumsinya terlalu banyak. Suke tersenyum seolah itu bukan apa-apa. Ketika dia berhasil membuat strip pedas, dia telah menerima pemberitahuan sistem. Itu memberitahunya bahwa makanan ini akan meningkatkan 50% kekuatan jiwa, item pemecah permainan. Namun, ada juga batasan. Hanya strip pertama yang dikonsumsi yang akan memberikan efek ini, untuk semua pembudidaya, mereka tidak dapat menumpuk efeknya tidak peduli berapa banyak yang mereka makan. Putri kecil terlahir sebagai manusia biasa dan karenanya tidak dapat berkultivasi. Namun, kekuatan jiwa hanyalah kekuatan kesadaran spiritual. Bahkan manusia bisa mendapatkan keuntungan dari peningkatan kekuatan jiwa ketika mereka mengkonsumsi makanan ini. Hanya saja kesadaran spiritual putri kecil ditingkatkan, yang mengakibatkan dia memperoleh kendali dan kemampuan melayang pada beberapa benda ringan. Itu bisa dihitung sebagai bentuk kemampuan psikis. Pada saat yang sama, tidak ada yang berani berbicara karena kekaguman dan kengerian memenuhi wajah mereka. Ada suara keras di hati mereka. Strip pedas ini dapat meningkatkan kekuatan jiwa? Dengan 50%? Omong kosong. Oh sial. Aku membelinya. Beli. Kita pasti harus membelinya. Para pembudidaya menggigil, lalu dengan cepat mengeluarkan cincin penyimpanan mereka. Mereka siap untuk memperjuangkan strip pedas dengan biaya berapapun. Meskipun tahap kultivasi sangat penting bagi para pembudidaya, bagian paling kritis terletak pada kekuatan jiwa mereka. Kekuatan jiwa secara langsung memengaruhi kekuatan konotasi Tao, dan keduanya dapat dilihat terhubung secara langsung. Hanya ketika kekuatan jiwa Anda kuat, Anda dapat memperoleh pencerahan dari bidang Tao yang lebih dalam. Item ilahi yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa mereka hingga 50% secara instan telah muncul. Siapa yang waras bisa menolaknya? Rekan kultivator, saya ingin membeli strip dengan 500.000 batu roh kelas terbaik. Apakah Anda bersedia untuk berurusan? Seseorang berteriak dan mengangkat cincin penyimpanannya. Suke meletakkan tangannya di punggungnya dan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Maaf, 500.000 batu roh kelas terbaik adalah diskon setengah harga pribadi yang saya berikan kepada Tuhan. Jika ada orang lain yang tertarik untuk membelinya, mereka harus mengikuti harga eceran bersih yang ditetapkan oleh fraksi surga yang meledak di seluruh negeri. Itu akan menjadi 5 juta batu roh tingkat terbaik per strip. Bab no 5 juta batu roh kelas terbaik? Omong kosong, mengapa Anda tidak merampok kami saja di sini? Seketika, semua penonton membuka mata lebar-lebar karena terkejut dan marah. Daya beli dan ekonomi benua Suanzen mirip dengan 4 benua. Batu roh tidak akan pernah terdepresiasi di dunia ini, dan daya beli batu roh hampir identik di mana-mana. Oleh karena itu, harga yang diminta oleh Suke cukup tinggi untuk mengejutkan semua orang ini. Bahkan Tuan Zeng, seorang kultivator di puncak panggung kendaraan hebat, tidak dapat menghabiskan 5 juta batu roh tingkat terbaik dengan mudah. Itu hampir sama dengan 2/5 dari kekayaannya. Hampir semua orang di daerah ini adalah pembudidaya bubar, yang tidak berasal dari keluarga besar atau sekte. Sumber keuangan mereka sangat terbatas. Mereka tidak akan pernah mampu membayar harga yang sangat tinggi seperti 5 juta batu roh kelas terbaik. Oleh karena itu, para penonton yang tertegun beberapa saat mulai ribut lagi. Ini konyol, bagaimana dia bisa menaikkan harga yang luar biasa? 5 juta batu roh kelas terbaik?
Jika saya memiliki begitu banyak batu roh, saya tidak akan pernah hanyut di dunia ini tanpa tujuan. Tepat, jika saya memiliki 5 juta batu roh tingkat terbaik, saya lebih suka membeli pil lain untuk meningkatkan tahap kultivasi saya. Aku tahu hal seperti ini tidak boleh terjadi. Tidak ada yang bisa membeli sesuatu yang bisa meningkatkan kekuatan jiwa 50% hanya dengan 500.000 batu roh kelas terbaik. Brengsek, tapi harga 5 juta batu roh tingkat terbaik terlalu tinggi. Dia merampok kita. Para penonton tidak bisa tidak mengeluh tentang harga yang ditawarkan oleh Suke, dengan wajah sedih. Apa yang kamu katakan itu benar? Kata Suke sambil tersenyum sambil memandangi para penonton. Aku merampokmu. Saya dengan ini mengumumkan bahwa ini adalah waktu perampokan fraksi surga yang meledak sekarang. Pria harus berdiri di kiri, wanita harus berdiri di kanan, dan binatang iblis harus berdiri di tengah. Serahkan semua yang berharga yang Anda miliki. Ingat, maksud saya semua yang berharga kecuali jarum dan benang. Desir. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan belati kecil dan mengarahkannya ke para penonton. Tiba-tiba, semua penonton terkejut. Merampok waktu? Apa-apaan? Bagaimana dia bisa merampok kita tanpa alasan? Apakah ini nyata? Banyak orang tidak tahu apa yang telah terjadi. Bahkan Tuan Zeng, yang mengira Suke bercanda, tidak menganggapnya serius. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan inti sejati yang luar biasa menyembur keluar dari tubuh Suke ke langit dan berubah menjadi lautan api, yang menutupi hamparan langit yang luas. Semua penonton berada di bawah suhu tinggi seperti dipanggang oleh puluhan matahari. Ayo, serahkan hartamu jika kamu tidak ingin mati di sini. Sialan. Brengsek, orang ini benar-benar merampok kita. Pada saat ini, semua penonton, yang akhirnya sadar, benar-benar terpana. Tuan Zeng juga tercengang di tempat. Dia tidak menyangka Suke akan merampok tamunya di depannya di wilayahnya. Dia terperanjat oleh tindakan Suke yang tiba-tiba namun jahat. Teman mudaku, apa yang kamu lakukan, kata Tuan Zeng dengan tergesa-gesa. Dia tidak bisa membiarkan Suke melakukan itu meskipun Suke telah menyelamatkan putrinya. Tentu saja, Tuan Zeng tidak menyerang Suke karena dia baru saja menyelamatkan putrinya, jika tidak, Suke akan dibunuh oleh Tuan Zeng. Oh, Tuan Zeng, ahahaha, maafkan aku. Aku lupa ini tempatmu. Jangan khawatir. Fraksi surga yang meledak adalah faksi prinsip. Kami tidak akan menyerang orang lain kecuali kami diserang. Tuan Zeng tidak menyinggung saya sebelumnya, saya tidak akan merampok di wilayah Tuan Zeng. Kata Suke sambil melambaikan tangannya sambil tersenyum. Lautan api yang megah di langit segera menghilang. Tentu saja, apa yang dia lakukan saat ini hanya bisa menjadi lelucon. Lagi pula, dia membutuhkan sekutu seperti Tuan Zeng saat ini untuk menyaingi Kaisar. Oleh karena itu, dia tidak akan menyinggung Tuan Zeng dengan serius. Namun, sebagai act of Sein, dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk bertindak tangguh. Jadi, dia melakukan itu barusan untuk mendapatkan beberapa acting tough points. Melihat reaksinya, para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeka keringat di dahi mereka tanpa berkata-kata. Namun, tindakan Suke benar-benar mengesankan para penonton, yang cukup yakin bahwa mereka tidak dapat menyinggung orang ini dengan mudah. Kalau tidak, balas dendam dari orang ini pasti tidak terjangkau bagi mereka. Contoh dari Patua Pil Iblis, Yun Yangzi, dan Zuo Feng cukup meyakinkan. Master Alkemis dan Grandmaster Alkemis yang perkasa, yang sangat terkenal di benua Xuanzhen, masih hampir dibuat gila oleh Suke. Selain itu, para alkemis perkasa ini tidak bisa membalas dendam. Lagi pula, Tuan Zeng dapat dianggap sebagai pendukung Suke ketika Suke menyembuhkan penyakit aneh putri kecil itu. Tuan Zeng berjanji untuk memperjuangkan Suke sekali saja. Pada saat ini, bahkan orang paling bodoh pun akan tahu bahwa mereka tidak mampu menyinggung Suke. Teman mudaku, kamu sangat lucu. Saya sangat suka berteman dengan orang-orang humoris seperti Anda. Tuan Zeng juga berkata sambil tersenyum saat ini. Suke menunjukkan rasa hormat padanya, jadi dia akan lebih menghormati Suke. Kata-katanya mengisyaratkan kepada para penonton bahwa Suke telah menjadi teman Tuan Zeng mulai sekarang. Orang tua Pil Iblis, Yun Yangzi, dan Zuo Feng menggelapkan wajah mereka, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka tahu Suke akan berada di luar jangkauan mereka untuk sementara waktu.
Tuan Zeng, karena penyakit putri kecil telah sembuh, kami akan pergi sekarang. Sampai jumpa lain waktu, kata Patua Pil Iblis. Dia tidak bisa menghukum Suke di sini, jadi dia tidak ingin membuang waktu lagi di tempat ini. Yun Yangzi dan Zhuo Feng juga mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Zeng. Oke, saya sangat menghargai partisipasi Anda hari ini. Tolong jangan ragu untuk datang kepada saya untuk apapun yang bisa saya lakukan untuk Anda di masa depan. Tuan Zeng menganggukkan kepalanya dengan senyum ramah untuk menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Pak Tua Pil Iblis, Yun Yangzi, dan Zhuo Feng melembutkan wajah mereka saat mereka berbalik untuk pergi. Suke menyipitkan matanya ke arah mereka. Ketika mereka jauh, Suke berkata sambil menatap Tuan Zeng sambil tersenyum, Tuan Zeng, bisakah Anda memberitahu saya alamat mereka? Hei, Tuan Zeng, jangan lihat aku seperti itu. Mereka adalah orang tua yang kesepian dan tidak berdaya, saya akan menyampaikan kehangatan kepada mereka ketika saya punya waktu di masa depan. Haha, teman mudaku, kita harus memaafkan orang lain kapanpun kita bisa. Tolong bantu saya dan biarkan mereka pergi. Tuan Zeng menjawab sambil tersenyum. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu keberadaan tempat tinggal Pak Tua Pil Iblis, Yun Yangzi, dan Zhuo Feng kepada Suke. Suke tidak mengganggu Tuan Zeng tetapi diam-diam menganggukkan kepalanya di dalam hatinya. Rupanya, Tuan Zeng adalah orang yang baik. Sebagai seorang kultivator pada tahap kultivasi yang sangat tinggi, dia tidak sombong seperti pembangkit tenaga listrik lainnya. Sebaliknya, dia cukup ramah tamah dan setia kepada teman-temannya. Meskipun Suke telah menyelamatkan putrinya, dia tidak akan mengkhianati teman-temannya. Ngomong-ngomong, teman mudaku, siapa musuh pribadimu yang kamu sebutkan sebelumnya? Mungkin saya bisa membantu Anda secara khusus untuk menyelesaikan perselisihan pribadi ini untuk Anda. Dengan cara ini, Anda tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Anda di masa mendatang. Tuan Zeng, yang ingat dia telah berjanji untuk membantu Suke sebelumnya, bertanya saat ini. Suke melambaikan tangannya, kamu tidak bisa menyelesaikan perselisihan ini. Karena musuh pribadi saya adalah ayah mertua saya. Namun, dia membawa pergi sultas jiwa istriku. Oleh karena itu, perselisihan antara dia dan saya tidak dapat didamaikan. Apa? Saya tidak menyangka seseorang bisa begitu gila untuk mengambil jiwa putrinya. Tuan Zeng langsung kesal. Dia juga seorang ayah dan dia sangat mencintai putrinya. Dia akan melakukan apa saja untuk putri kecil itu. Oleh karena itu, tak terbayangkan baginya ada orang yang bisa merampas jiwa dari anak kandungnya. Aduh, apa yang kamu katakan itu benar. Pria ini luar biasa gila. Jadi, alih-alih bersembunyi darinya, aku akan menyingkirkannya. Kata Suke, menganggukkan kepalanya. Tuan Zeng berkata dengan serius dengan rasa kebenaran yang kuat, teman mudaku, tolong jangan khawatir. Saya akan membunuh orang gila ini secara pribadi. Katakan saja, siapa dia? Oke, sangat bagus. Saya sangat mengagumi orang-orang saleh seperti Anda. Sebenarnya orang itu tidak ada yang luar biasa. Dia adalah kaisar bangsa Tongtian. Tuan Zeng, beberapa hari dari sekarang, kita bisa bekerja sama untuk mendobrak sarangnya dan membuka lemari besinya untuk berbagi barang-barang berharganya. Anda akan mengambil 10% dan saya akan mengambil 90%. Suke berkata dengan penuh semangat sambil menepuk pundak Tuan Zeng. Oke. Apa? Tunggu. Ketika Lord Zeng hendak setuju dengan mengangguk tanpa sadar, dia merasakan ada sesuatu yang salah dan segera menghentikan kata-katanya. Kaisar bangsa Tongtian? Omong kosong. Ini sama sekali tidak baik. Saya tidak menyangka musuh pribadi Anda adalah kaisar bangsa Tongtian. Aku tertipu olehmu,